Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqimi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil hasan. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jangka umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Khususnya mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tentunya tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Karena ibadah sholat merupakan tiang agama, barang siapa yang mendirikan ibadah sholat berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agamanya. Mudah-mudahan kaum muslimin wa rahimahullah kita senantiasa ada dalam ketakwanya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tentunya saya selaku khatib senantiasa berwasiat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, tentunya haqqa tuqatih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang takwa, karena golongan orang yang takwa itulah yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan telah dijadikan ahli surga. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah. Walaupun bulan Syawal ini mau berakhir, hanya tinggal 2 hari lagi. Mungkin yang melaksanakan ibadah saum Syawal yang 6 hari, hanya tinggal 2 hari lagi yang berkah ya, bisa kita melaksanakan. Tentunya dalam bulan Syawal ini, walaupun mau akhir dalam bulan Syawal, tapi situasi dan kondisinya masih suasana Lebaran. Kenapa sisi suasana Lebaran? Karena di mana-mana diadakan acara halal bihalal, acara silaturahmi. Walaupun tidak berupa acara, setiap kita ketemu, baik dengan saudara ataupun teman, di mana saja kita berada, biasanya langsung
minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, padahal hampir sebulan lewat ibadah lebarannya. Tapi suasana silaturahim, suasana halal bihalal, saling maaf memaafkan itu masih terasa di dalam bulan Syawal ini, walaupun mau berakhir bulan Syawal ini. Kaum muslimin dimati-mati rahimahullah, mengapa setelah kita melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan menganggap itu penting di dalam menghubungkan tali silaturahim? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita setelah benar-benar bertakwa kepada Allah melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan, kita diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita diperintahkan untuk menghubungkan tali silaturahim. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya demikian. Dan hendaklah kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, dan atas nama Tuhanmu kalian saling meminta, saling menyayangi, dan hubungkanlah tali silaturahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Dekat dan senantiasa menjaga dan mengawasimu. Surat An-Nisa ayat 1. Di sini ditegaskan kaum muslimin rahimahumullah bahwa selain kita harus haqq-haqq mempertahankan ketakwaan kita setelah menyelesaikan ibadah saum dalam bulan Ramadan, yaitu dalam rangka hablum minallah. Dan di sini dalam surat An-Nisa ayat 1 kita juga diperintahkan untuk hablum minannas, yaitu menghubungkan tali silaturahim. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hablum minallah apabila tidak diperkuat dengan hablum minannas, menghubungkan tali silaturahim. Begitu juga orang yang baik hubungan dengan sesama manusia, tidaklah sempurna keimanan dan ketakwaannya apabila tidak hablum minallah, senantiasa giat kepada kepadanya. Makanya kaum muslimin rahimahullah, hablum minallah wa hablum minannas itu satu paket, jadi jangan dipisahkan. Itulah ciri orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kebanyakan yang masuk ke surga itu yang bagaimana? Gitu ya. Sebenarnya kita semua orang mukmin, orang muslim ingin berharap nanti kelak di yaumul akhir masuk ke surga. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang nanti kelak di yaumul akhir yang masuk ke surga itu yang bagaimana? Itu pertanyaan salah seorang sahabat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, haqq-tuqati, yang benar-benar takwaannya. Jadi artinya kita harus senantiasa istiqomah dalam ketakwaan, menjaga prestasi yang telah kita capai selama bulan Ramadan. Wa khuluqin hasan. Nah, itu ada yang kedua, yaitu baik dalam akhlaknya. Jadi selain haqq-tuqati, benar-benar ketakwaannya, tapi itu ada wa khuluqin hasan, baik akhlaknya. Berarti kaum muslimin rahimahumullah yang akan kelak dijadikan ahli surga adalah yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang beribadah kepadanya, dan yang kedua wa khuluqina, yaitu yang baik akhlaknya. Artinya apa? Artinya baik berhubungan dengan sesama manusia. Artinya senantiasa menghubungkan, menjaga tali silaturahim. Kaum muslimin rahimahumullah, di dalam agama Islam, di dalam agama kita, bahwa perintah menghubungkan tali silaturahim itu ada 3 perkara. Yang pertama, menjaga silaturahim yang sudah hubungannya sudah baik. Yang sudah baik agar menghubungkan silaturahim itu semakin kokoh, semakin mesra, semakin indah. Maka itu perlu diperkokoh. Jadi walaupun tidak ada masalah, hubungannya sudah baik, hendaklah terus menghubungkan tali silaturahim. Jadi golongan yang pertama menghubungkan tali silaturahim itu adalah untuk memperkuat, memperkokoh, memperindah hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan dengan tetangga yang sudah baik. Adapun golongan yang kedua, kaum muslimin rahimahumullah, menghubungkan tali silaturahim itu
adalah menghubungkan yang mungkin dalam hubungan persaudaraan, hubungan dengan saudara dan tetangga pernah terjadi perbedaan paham, pernah terjadi perselisihan paham, dan kadangkala saling bermusuhan. Nah, disitulah kita harus segera menghubungkan tali silaturahmi, yaitu dengan saling memaafkan. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah menghubungkan tali silaturahim itu untuk memperkokoh hubungan yang sudah baik, dan yang kedua adalah apabila kita dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman pekerja mungkin pernah bertengkar, pernah perselisihan paham, berbeda pendapat, akhirnya saling dan bermusuhan dan sebagainya. Nah, kesempatan ini menghubungkan tali silaturahim untuk saling memaafkan. Di dalam menghubungkan tali silaturahim, saling memaafkan, janganlah sekali-kali kita memiliki sifat ego. Ada rasa untuk salah, mana yang salah, nah, saya perlu minta maaf. Tidak boleh demikian ya. Jadi kewajiban kita menghubungkan tali silaturahim, baik mana salah ataupun tidak salah, tapi kita harus saling memaafkan. Malah ditegaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, tidaklah akan masuk ke surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi yang memelihara permusuhan, memelihara perbedaan pendapat, beli dan maut, masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Maka dalam bulan Syawal ini, setelah bulan Ramadan melaksanakan ibadah saum, hubungkan tali silaturahim dan segeralah saling memaafkan. Adapun golongan yang ketiga, kaum muslimin wa iman rahimahullah, adalah menghubungkan tali silaturahmi yang situasi dan kondisinya kusut rumit, yang kadang-kadang kesulitan kita untuk menghubungkan tali silaturahim itu. Contohnya apa? Misalnya ada permasalahan pembagian waris. Kadang-kadang pembagian waris itu kalau tidak diselesaikan secara baik, akhirnya terjadilah di situ percekcokan. Walaupun kewajibannya kita untuk menghubungkan tali silaturahmi, kadang-kadang kita saling bermusuhan. Dan itulah kaum muslimin, benang itu juga harus dirangkai, harus diurai. Itu golongan yang ketiga. Walaupun sesulit apapun hubungan silaturahim harus tetap terjalin. Contoh yang lain, kaum muslimin wa iman rahimahullah, menghubungkan tali silaturahim yang kondisinya khusyuk atau yaitu yang kaitan misalnya ada utang piutang ya. Kaitan utang piutang biasanya kalau misalnya utangnya belum dibayar, akhirnya bermusuhan, tidak mau katanya. Padahal yang berutang mungkin tidak ada memiliki kemampuan untuk membayarnya. Akhirnya clash ya. Dari situlah. Jadi golongan yang ketiga itulah setiap permasalahan yang khusus harus tetap diselesaikan. Hablum minallah wa hablum minannas. Ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuribat alaihi muzilatu aynama sufifu ila bihabli minallah wa hablum minannas." Mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Walaupun pangkatnya tinggi, gajinya naik, gitunya, gaya, tapi akan tetap ditimpa kehinaan pandangan Allah di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah, kecuali dia senantiasa menghubungkan dengan tali Allah, dengan bertakwa giat beribadah kepadanya, wa hablum minannas, dan senantiasa dia menghubungkan tali silaturahim dengan akhlak yang baik ya, dengan sesama manusia. Itu ancaman dari Allah dalam Al-Quran. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, dalam bulan Syawal tanggal 28 ini, mari kita manfaatkan. Selain kita benar-benar pertahankan prestasi ketakwaan kita kepada Allah, dan mari kita hubungkan silaturahim dengan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim dengan sebaik-baiknya dengan saudara dan karib kerabat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah diam. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir,
dia senantiasa memiliki akhlak yang baik. Apabila ada tamu dibagiakeun, ya, apabila tamu disambut dimuliakan. Dan yang kedua adalah senantiasa menghubungkan tali silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, apabila sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, jangan kasar, tidak memakai etika, sopan santun dan sebagainya. Kalau tidak bisa berkata baik, kata Rasulullah, hendaklah kamu diam saja daripada ngomong lagi maka kita nyembah itu. Hadis yang terakhir, kaum muslimin iman rahimahullah, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya di dalam akhir bulan Syawal ini. Kita hak waktu benar-benar bertakwa kita kepada Allah dengan giat beribadah kepadanya, dan mari kita menghubungkan tali silaturahim dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman sekerja, dengan siapa saja, agar kita benar-benar menjadi golongan orang yang bertakwa dan dijadikan ahli-ahli surga. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya latif ya hafiz ya hafiz ya syafi ya latif ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kaum muslimin rahimahullah, kesimpulan daripada khutbah yang pertama di dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena yang dijadikan ahli surga tidak cukup dengan bertakwa senantiasa beribadah kepadanya, tapi kita senantiasa memiliki akhlak baik, hablum minanas, menghubungkan tali silaturahmi. Apabila ada permasalahan, kita saling bertengkar dengan saudara, tetangga, dan teman kerja, segeralah hubungan tali silaturahim dengan saling memaafkan. Bila kita menunjukkan kepada sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diperkuat iman agar tetap istiqomah di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'afin ya'amahu wa yuqafi majida. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Latif ya Hafiz ya Hafiz ya Syafi ya Latif ya Hafiz ya Karim Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ila maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakawatil maut wa najatan minan nar wal afari darajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah inna allaha yaqulu bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Amin. Walhamdulillah.